Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada Bapak atau Ibu, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat mendengarkan rekaman ini. Pada kesempatan kali ini, kami juga akan mempresentasikan artikel penelitian kami yang berjudul Persepsi Guru Usia Muda dan Usia Lanjut Terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka pada Siswa Sekolah Dasar. Eh, Yang pertama, anggota kelompok kami dari kelompok 5. Yang pertama adalah anggotanya yaitu Syifa Qurrata Aini dengan NIM 1107623071. Selanjutnya ada saya sendiri, Rizky Tani Fitriani, dengan NIM 1107623079. Lalu selanjutnya ada Nidia Salsabila Khalisah dengan NIM 1107623036. Lalu yang terakhir adalah Kaila Kansa Zahwa dengan NIM 1107623046. Lalu, di video kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang subbabnya yang pertama ada abstrak, lalu selanjutnya ada latar belakang, yang ketiga ada rumusan masalah, lalu tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya adalah kajian pustaka, lalu ada hipotesis, yang ketujuh ada metodologi dan metode penelitian, selanjutnya ada jadwal penelitian, lalu ada hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya yang pertama adalah abstrak. Abstrak pada penelitian kami adalah peran guru terkait pemahamannya dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah dasar itu sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami persepsi guru dengan usia muda maupun usia lanjut terhadap penerapan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Melalui metode pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis data dari angkat yang disebarkan kepada 10 guru untuk berfokus dalam menekankan makna dan interpretasi dari persepsi masing-masing guru tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik guru usia muda maupun usia lanjut, memiliki persepsi positif terhadap kurikulum merdeka. Kemudian mereka mengapresiasi fleksibilitas dan relevansi kurikulum merdeka dalam meningkatkan motivasi belajar siswa serta mengembangkan keterampilan abad ke-21. Namun di sisi lain masih terdapat beberapa tantangan dan yang guru hadapi, diantaranya kurangnya panduan yang jelas, kesulitan dalam menentukan bentuk asesmen, dan terbatasnya sumber daya. Perbedaan persepsi juga ditemukan antara kedua kelompok usia ini, terutama terkait kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa dan tingkat kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan dukungan dari sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi penerapan kurikulum merdeka. Kemudian ada latar belakang. Pada penelitian kami, latar belakang yang fokuskan itu adalah kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka dikenalkan kepada masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk dapat meningkatkan fleksibilitas dan relevansi pembelajaran. Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa kesalahan atau kegagalan. Maka dari itu, penelitian ini diadakan untuk mengetahui bagaimana persepsi guru usia muda dan usia lanjut terhadap penerapan kurikulum merdeka pada siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Tentunya fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perbedaan persepsi antara guru usia muda dan guru usia lanjut terkait penerapan kurikulum merdeka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Masalah yang pertama terkait penelitian ini adalah apakah ada perbedaan persepsi guru usia muda dan guru usia lanjut terhadap penerapan kurikulum merdeka di sekolah dasar? Lalu masalah yang kedua adalah apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi dari masing-masing kelompok guru tersebut? Lalu masalah yang ketiga adalah apakah pengalaman mengajar mempengaruhi persepsi kedua kelompok guru tersebut? Boleh di selanjutnya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami persepsi guru dengan usia muda maupun usia lanjut terhadap penerapan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Untuk lebih rinci,
terkait tujuan penelitiannya, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi antara guru usia muda dan guru usia lanjut terhadap penerapan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi antara guru usia muda dan guru usia lanjut. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah pengalaman mengajar mempengaruhi persepsi kedua kelompok guru tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang telah kami lakukan yaitu yang pertama adalah tentunya memberikan wawasan yang berguna bagi sekolah dalam merancang program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan guru berdasarkan perbedaan persepsi antara guru usia muda dan guru usia lanjut, sehingga membantu meningkatkan kualitas implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Selanjutnya adalah manfaat yang kedua yaitu menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada kajian pustaka yang berisi kumpulan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang pertama ada kurikulum merdeka. Mengutip dari laman Kemendikbud, kurikulum merdeka adalah kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai sumber pengajaran untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin bangsa yang unggul di masa depan dan berkepribadian. Muzarifah dan kawan-kawan pada tahun 2023. Selanjutnya ada pelaksanaan kurikulum merdeka di Indonesia. Pelaksanaan kurikulum merdeka di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Rosa Destian Agustian dan kawan-kawan pada tahun 2024. Implementasi kurikulum ini dilakukan melalui pendekatan yang lebih menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa, serta memberikan kebebasan kepada sekolah dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai. Dengan adanya platform Merdeka Mengajar, guru dapat mengakses berbagai sumber daya dan materi ajar yang mendukung pelaksanaan kurikulum ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ramdhani dan kawan-kawan pada tahun 2022. Dan yang terakhir ada pandangan terhadap kurikulum merdeka. Persepsi guru terhadap kurikulum merdeka juga bervariasi. Sebagian guru mengapresiasi kebijakan ini karena memberi mereka kebebasan untuk berinovasi dalam pengajaran dan menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Namun, ada juga guru yang merasa terbebani oleh tuntutan untuk mengubah cara mengajar mereka tanpa adanya dukungan yang memadai. Keterbatasan pelatihan dan sumber daya menjadi faktor penghambat bagi banyak pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum ini secara efektif. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memastikan keberhasilan kurikulum mereka. Patricia dan kawan-kawan pada tahun 2023. Selanjutnya ada hipotesis, dugaan sementara yang dibuat untuk menjelaskan hubungan yang diharapkan ditemukan dalam penelitian kami. Dugaan sementaranya yaitu perbedaan persepsi antara guru usia muda dan usia lanjut. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam persepsi antara guru usia muda dan lanjut terhadap penerapan kurikulum merdeka, di mana biasanya guru usia muda memiliki persepsi yang lebih positif daripada guru usia lanjut. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami persepsi guru usia muda dan usia lanjut terhadap penerapan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran angket yang dirancang untuk menggali persepsi guru usia muda dan usia lanjut terhadap penerapan kurikulum merdeka di sekolah dasar.
Selanjutnya ada jadwal penelitian. Pada tanggal 16 Desember, kelompok kami melakukan finalisasi kuesioner. Lalu pada tanggal 16 sampai 17 Desember, kelompok kami mulai mengumpulkan data. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember, kelompok kami memulai pengolahan data. Lalu pada tanggal 18 sampai 19 Desember juga dimulai analisis data. Lalu pada tanggal 19 sampai 20 Desember dilakukan penulisan laporan dan revisi setelah final laporan dilakukan pada tanggal 21 sampai 22 Desember. Secara keseluruhan, persiapan dan pengumpulan data dimulai tanggal 16 sampai 17 Desember. Lalu pengolahan dan analisa data dilakukan pada tanggal 18 sampai 19 Desember dan penulisan serta revisi laporan dilakukan pada tanggal 19 sampai 22 Desember. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Tentunya dari penelitian ini ada hal yang didapatkan penulis. Jadi antaranya yang pertama adalah pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi seperti pengalaman mengajar, akses terhadap pelatihan, latar belakang pendidikan, serta sikap terhadap teknologi dan perubahan kebijakan pendidikan. Selanjutnya adalah identifikasi perbedaan persepsi guru, mengungkap perbedaan persepsi antara guru usia muda dan usia lanjut terhadap penerapan kurikulum merdeka, termasuk pandangan mereka terhadap fleksibilitas, relevansi, dan efektivitas kurikulum. Yang terakhir adalah kontribusi akademik, menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas persepsi guru terhadap perubahan kurikulum, baik secara spesifik maupun dengan pendekatan yang berbeda. Untuk melihat hasil penelitian dengan lebih rinci bisa dijelaskan dengan rekan saya, Nidia. Baik, di sini kami sudah memiliki data hasil kuesioner yang telah diberikan kepada guru untuk menunjukkan bagaimana persepsi mereka terhadap penerapan kurikulum merdeka. Dalam angket kuesioner kami membahas 3 topik dengan beberapa indikator pernyataan. Yang pertama, tentang persepsi tentang kurikulum merdeka. Dalam diagram yang berwarna biru tua, itu menunjukkan bahwa persepsi dari guru usia lanjut. Dan di warna untuk biru muda untuk persepsi untuk guru usia muda. Dalam pernyataan pertama itu yang berbunyi, saya setuju dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka karena membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi dari hasil yang kami dapatkan dari kuesioner, baik guru usia muda maupun usia lanjut setuju dengan pertanyaan ini. Karena dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurikulum merdeka memberikan lebih banyak kebebasan untuk guru menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing siswa. Selanjutnya, pernyataan kedua itu menggunakan kurikulum merdeka dalam pengajaran memudahkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar dan kebutuhan setiap siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Dalam pernyataan ini, guru usia lanjut dan guru usia muda juga setuju bahwasanya kurikulum merdeka memberikan kesempatan kepada guru untuk bebas memilih dan menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Maka dari itu, guru dapat menemukan cara yang terbaik dan efektif untuk mengajar, memfasilitasi semua gaya belajar siswa, baik secara visual, auditori, dan kinestetik. Lalu pernyataan ketiga yang berbunyi penerapan model pembelajaran dalam kurikulum merdeka mampu meningkatkan minat belajar siswa, sehingga mereka lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran. Menurut hasil penelitian, baik guru usia muda maupun usia lanjut menyetujui bahwa kurikulum merdeka membantu meningkatkan minat belajar siswa. Kurikulum merdeka mendorong siswa agar lebih aktif terlibat dalam pembelajaran dengan guru menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran dalam kurikulum merdeka, siswa memiliki kesempatan terlibat aktif dan belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Lalu pernyataan terakhir dalam topik yang pertama itu berbunyi kurikulum merdeka membantu siswa mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Para guru
Baik dari guru usia lanjut maupun guru usia muda setuju bahwa kurikulum merdeka mendukung siswa mengembangkan keterampilan abad 21. Karena kenapa? Karena kurikulum merdeka menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Mereka belajar dapat diartikan sebagai kebebasan dalam berpikir, berkreasi, dan mampu menghargai atau menanggapi perubahan. Selain itu juga, kurikulum ini berupaya untuk mengubah cara pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas menjadi aktivitas pendidikan di luar ruang kelas. Selanjutnya adalah persepsi tentang implementasi pada kurikulum merdeka. Di sini seperti sama yang dijelaskan oleh rekan saya, di mana yang bagian berwarna biru tua itu adalah guru usia lanjut dan yang warna berwarna biru muda yaitu adalah guru usia muda. Tentu yang pertama yaitu pernyataan pertama yang berbunyi kurikulum merdeka membantu dalam peningkatan kualitas motivasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Menurut hasil penelitian, baik guru berusia muda maupun guru usia lanjut memiliki pandangan yang serupa bahwa kurikulum merdeka memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Mereka menyatakan bahwa penerapan kurikulum ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar siswa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembelajaran. Lanjut ke pernyataan yang kedua yang berbunyi, saya memahami tujuan dan prinsip kurikulum merdeka dengan baik sehingga saya dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik juga. Selanjutnya, guru usia muda dan guru usia lanjut ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap tujuan serta prinsip dasar dari kurikulum merdeka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menerapkan kurikulum tersebut secara efektif dalam proses pembelajaran dengan pemahaman yang baik. Mereka mampu menyelaraskan strategi pengajaran dengan visi dan misi kurikulum merdeka sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih terarah dan bermakna bagi siswa. Untuk pernyataan yang ketiga, bisa dilihat guru usia lanjut dan guru usia muda sebanding, yaitu pernyataan tiga ini berbunyi, saya memiliki cukup sumber daya seperti buku, teknologi, dan pelatihan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Selanjutnya, sebanyak 1 dari 5 responden, baik dari kelompok guru usia muda maupun guru usia lanjut, mengungkapkan bahwa mereka merasa kekurangan sumber daya yang memadai, seperti buku, teknologi yang mendukung, serta pelatihan secara profesional untuk melaksanakan kurikulum merdeka secara optimal. Dalam penerapannya, kedua kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dan fasilitas dan pelatihan yang memadai menjadi perhatian penting dalam penerapan kurikulum ini. Untuk pernyataan yang keempat, bunyinya adalah kurikulum merdeka sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa sekolah dasar. Nah, di balik persamaan dari, persepsi guru usia lanjut dan guru usia muda, di balik kesamaan pandangan antara kedua kelompok guru, tentunya terdapat perbedaan persepsi yang mencolok di pernyataan 4. Guru usia muda cenderung tidak sepakat bahwa kurikulum merdeka sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa di jenjang sekolah dasar. Mereka merasa bahwa kurikulum ini masih memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya penyesuaian dengan tingkat perkembangan siswa atau tantangan dalam penerapan di lapangannya. Sebaliknya, guru usia lanjut memiliki pandangan yang optimis terhadap kesesuaian kurikulum ini. Hal ini disebabkan oleh pengalaman mereka yang lebih lama dalam menghadapi berbagai kondisi pembelajaran. Selanjutnya pernyataan nomor 5 yang bunyinya yang atau berbunyi kurikulum merdeka membuat pembelajaran siswa lebih efektif karena dalam prosesnya lebih mengutamakan materi esensial sehingga materi yang disampaikan guru tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Selanjutnya, terdapat perbedaan persepsi juga terkait efektivitas kurikulum merdeka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Kualitas kurikulum ini dianggap lebih menekankan pada materi-materi esensial sehingga penyampaian materi oleh guru menjadi lebih ringkas dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden dari kelompok guru usia muda dan guru usia lanjut sepakat bahwa pendekatan ini mampu membuat pembelajaran siswa lebih efektif. Namun, pandangan berbeda muncul dari kelompok guru usia muda. 1 dari 5 responden menyatakan ketidaksetujuannya. Guru tersebut merasa bahwa penyederhanaan materi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan siswa dan menghadirkan tantangan baru dalam proses pengajaran.
Persepsi yang keenam yaitu saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL sebagai salah satu model yang diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka. Di sini terlihat bahwa di diagram terlihat bahwa guru usia lanjut dan guru usia muda memiliki pernyataan yang sama. Tentunya model pembelajaran yang dianggap cocok untuk mendukung penerapan kurikulum Merdeka yaitu Project Based Learning atau PJBL. Pendekatan ini dinilai relevan karena melibatkan siswa secara langsung dalam menyelesaikan proyek-proyek yang berkaitan di dunia nyata. Menurut hasil penelitian kami, kedua kelompok usia menunjukkan bahwa mereka telah mengimplementasikan PJBL sebagai model pembelajaran yang mendukung kurikulum Merdeka. Baik, topik selanjutnya itu ada persepsi guru sekolah dasar tentang kendala kurikulum Merdeka. Pada pernyataan pertama itu, panduan dalam kurikulum Merdeka kurang jelas, sehingga guru kesulitan menyusun modul ajar. Berdasarkan hasil dari Sebentar, penelitian, Kak. baik guru usia muda maupun usia lanjut memiliki pandangan yang berbeda. Guru usia muda setuju bahwa panduan dalam kurikulum Merdeka kurang jelas, sehingga guru kesulitan menyusun modul ajar. Kurangnya panduan dalam kurikulum Merdeka menjadi hambatan bagi guru usia muda dalam merancang modul ajar. Sedangkan menurut guru usia lanjut, panduan dalam kurikulum Merdeka sudah cukup jelas, sehingga guru usia lanjut tidak memiliki kendala dalam menyusun modul ajar. Lalu ke pernyataan kedua yang berbunyi saya kesulitan menentukan bentuk asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dalam hasil penelitian kami, sebagian besar responden kesulitan menentukan bentuk asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Mereka merasa bingung dalam menentukan asesmen yang tepat untuk mengukur pencapaian tujuan belajar. Tetapi, 2 dari 5 responden, baik dari guru usia muda dan usia lanjut, memiliki opini yang berbeda. Bahwasanya mereka tidak memiliki kendala dalam menentukan bentuk asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Mereka menganggap bahwa untuk asesmen dalam kurikulum Merdeka sudah cukup jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik di kelas. Lalu, ke pernyataan ketiga, yaitu model pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum mereka sulit untuk dilaksanakan di kelas. Dari hasil kuesioner yang kami dapat, menunjukkan bahwa guru usia muda berpendapat bahwa model pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum mereka sulit untuk dilaksanakan di kelas, terutama di kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Guru muda masih merasa kesulitan dalam mengimplementasikan model pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum mereka. Namun, pandangan ini berbanding terbalik dengan guru usia lanjut. Karena guru usia lanjut tidak setuju bahwa model pembelajaran ditetapkan dalam kurikulum mereka sulit untuk dilaksanakan di kelas. Hal ini didukung dengan pengalaman mereka yang lebih lama dan juga berpengalaman dalam mengelola kelas. Guru usia lanjut lebih cepat beradaptasi dengan berbagai metode pembelajaran yang sesuai pada kondisi siswa. Lalu, pertanyaan keempat yang berbunyi, saya merasa penyusunan raport dalam kurikulum Merdeka masih membingungkan. Jadi, berdasarkan tanggapan responden, guru usia muda memiliki kendala dalam penyusunan raport dalam kurikulum Merdeka. Guru usia muda masih kebingungan dalam menyusun raport karena dianggap cukup kompleks dan dari penjelasan di atas pun guru usia muda menyatakan bahwa panduan dalam kurikulum Merdeka masih kurang jelas. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan persepsi guru usia lanjut, yaitu guru usia lanjut tidak kesulitan dalam melakukan penyusunan raport. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pengalaman mereka dalam mengolah berbagai bentuk laporan hasil belajar siswa, sehingga guru usia lanjut tidak merasa terbebani atau kesulitan dengan format baru tersebut. Lalu, pernyataan terakhir, yaitu pernyataan kelima yang berbunyi, saya kesulitan dalam memahami cara menggunakan platform Merdeka Mengajar. Dalam hal kesulitan ini untuk memahami cara menggunakan platform Merdeka Belajar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik guru usia muda maupun guru usia lanjut menyatakan tidak setuju. Karena secara keseluruhan mereka sependapat bahwa platform Merdeka Belajar mudah untuk dipahami dan digunakan, sehingga guru usia muda maupun usia lanjut tidak memiliki kendala dalam menggunakan platform Merdeka Belajar, walaupun terdapat perbedaan usia dan pengalaman dalam menggunakan teknologi.
Platform Merdeka Belajar terbukti dapat diakses dengan baik oleh semua kalangan usia, sehingga membantu dalam keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan persepsi guru usia muda dan usia lanjut terhadap kurikulum mereka ini memberikan pandangan spesifik bagi keberlangsungan maupun kendalanya dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, baik guru usia muda maupun usia lanjut menyetujui secara positif beberapa perubahan yang terjadi pada kurikulum Merdeka ini. Keduanya mengapresiasi efektivitas dan fleksibilitas yang diberikan kepada kurikulum Merdeka dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa. Kurikulum Merdeka mampu meningkatkan minat belajar dan yang berorientasi pada perkembangan keterampilan abad ke-21. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan atau kendala yang harus dihadapi oleh guru dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka. Salah satunya yakni kurangnya instruksi yang jelas. Bagi guru usia muda, hal tersebut menjadi kendala dalam penyusunan modul ajar serta menentukan bentuk asesmen yang sesuai. Kemudian, keterbatasan dalam hal sumber daya seperti buku, teknologi, dan pelatihan. Perbedaan persepsi antara guru usia muda dan guru usia lanjut terkait kesesuaian kurikulum dan tingkat kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran yang sesuai juga menjadi kendala signifikan dari keduanya. Guru usia lanjut cenderung lebih percaya diri dan memiliki pengalaman lebih baik dalam menghadapi perubahan kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman mengajar yang lebih lama dapat membantu guru untuk lebih mudah menyesuaikan diri terhadap berbagai inovasi pembelajaran yang muncul dalam kurikulum. Nah, selain itu, implementasi project-based learning atau yang kita kenal dengan PJBL yang menjadi salah satu model pembelajaran untuk mendukung kurikulum Merdeka ini mendapat apresiasi positif oleh guru usia muda maupun guru usia lanjut. Meskipun masih terdapat guru usia muda yang merasa kesulitan dalam mengimplementasikan PJBL di kelas dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka memiliki potensi yang positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun keberhasilannya tersebut tentu perlu disertakan oleh berbagai faktor seperti dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi maupun sekolah itu sendiri. Jadi perlu adanya penanganan untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru seperti pelatihan yang berkelanjutan dan pengalaman sumber daya yang memadai di tiap-tiap sekolah. Baik, kita sudah berada di akhir slide. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami sangat menghargai perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan paparan kami mengenai penelitian ini. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Sehingga dengan senang hati kami membuka saran atau kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu, terutama Ibu Torandes Dr. Risdika MPD, dengan rekan-rekan semua, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan di dunia pendidikan di masa depan. Kami permit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.